Optimisme konsumen Indonesia langsung memudar pasca kenaikan harga BBM subsidi yang terjadi awal September lalu. Dari hasil survei yang dilakukan Bank Indonesia, Indeks Keyakinan Konsumen atau IKK September di angka 117,2 atau terendah dalam 5 bulan terakhir. IKK September jauh lebih rendah dari bulan sebelumnya yang berada di angka 124,7. Adapun dari survei ini menampilkan penurunan terjadi pada semua kelompok usia, terutama pada responden dengan rentan usia 41 hingga 50 tahun. Dari sisi kelompok pengeluaran, penurunan optimisme terjadi secara signifikan pada kelompok pengeluaran 4,1 hingga 5 juta rupiah dengan penurunan 9,8 poin. Hal ini diikuti oleh kelompok dengan pengeluaran 2,1 hingga 3 juta rupiah yang turun 9,6 poin dan kelompok pengeluaran 5 juta ke atas yang turun 9,1 poin. Anjloknya optimisme ini terbilang tidak biasa. Pada survei sebelumnya, penurunan optimisme biasanya terjadi pada beberapa kelompok tertentu saja. Meski mengalami pelemahan, Indeks Keyakinan Konsumen Indonesia pernah terpuruk pada April 2020 hingga September 2021. Saat itu, pandemi COVID-19 menerpa hampir seluruh sektor runtuh. Indeks saat itu bahkan mencapai level di bawah 100. Indeks harga saham gabungan pada Senin ditutup di level 6.994, turun 32 poin atau 0,46%. Adapun pada perdagangan Senin, IHSG sempat drop 1% lebih dan menyentuh angka 6.947, namun berhasil naik hingga hampir menyentuh level 7.000. Sebanyak 150 saham naik, 329 saham turun, dan 157 saham stagnan. Pelemahan ini senada dengan bursa Asia yang juga memerah akibat amblesnya bursa saham Amerika Wall Street pada pekan lalu. Meski mengalami koreksi, kinerja IHSG masih lebih baik dari indeks di wilayah Asia Pasifik lain. Kunci kesuksesan IHSG disebabkan karena pemulihan ekonomi tanah air berkelanjutan. Hal ini terjadi meski kenaikan harga komoditas global dan arus dana asing yang jumlahnya fantastis. Statistik perdagangan mencatat, terdapat investor asing yang membeli saham Indonesia sebesar 63,69 triliun rupiah di pasar reguler sepanjang tahun 2022. Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia atau Satgas BLBI kembali menyita aset obligor debitur yang belum juga melunasi utangnya. Penyitaan dilakukan kepada Trijono Gondokusumo, obligor PT Bank Putra Surya Perkasa atau BPSP yang menerima bantuan pemerintah saat krisis keuangan 1997 hingga 1998. Adapun dua aset yang disita oleh Satgas BLBI adalah sebidang tanah berikut bangunan di atasnya seluas 502 meter persegi, serta sebidang tanah lainnya dengan luas 2.300 meter persegi di Jakarta Selatan. Sementara total nilai aset yang disita mencapai 5,38 triliun rupiah. Panitia Pengurusan Piutang Negara atau PUPN akan melanjutkan proses kedua aset obligor Trijono Gondokusumo yang telah disita. Setelah itu, aset tersebut akan dijual secara terbuka atau lelang. Satgas BLBI menekankan akan secara konsisten melakukan upaya berkelanjutan untuk memastikan pengembalian hak tagih negara dapat terpenuhi. Berbagai langkah yang akan dilakukan seperti pemblokiran, penyitaan dan penjualan aset-aset barang jaminan maupun harta kekayaan lain yang dimiliki obligor debitur. Langkah ini dilakukan untuk obligor debitur BLBI dan belum atau tidak menyelesaikan kewajibannya terhadap negara. Gubernur Bank of Canada Tiff Macklem mengatakan pertarungan inflasi saat ini adalah ujian terbesar yang dihadapi Kanada sejak 30 tahun terakhir. Meski mengalami penurunan di Agustus 2022, inflasi Kanada masih tinggi mencapai 7% year on year dengan inflasi inti berjalan sekitar 5%. Sebelumnya, inflasi Kanada mencapai 7,6% pada Juli, bahkan sempat menyentuh 8,1% di bulan Juni. Bank Sentral Kanada telah menaikkan suku bunga acuan 300 basis poin sejak Maret. Langkah ini merupakan salah satu siklus pengetatan moneter tercuram dan tercepat yang pernah ada. Ekonom dan pasar uang memprediksi condong ke arah kenaikan 50 basis poin pada 26 Oktober mendatang. Sementara itu, Macklem mengatakan ada ruang untuk perlambatan ekonomi berdasarkan tingginya jumlah lowongan pekerjaan di pasar tenaga kerja saat ini. Pengusaha Kanada secara aktif mencari untuk mengisi hampir 1 juta pekerjaan pada Juli 2022. Sementara itu, tingkat lowongan pekerjaan turun menjadi 5,4% pada Juli dari puncaknya 6% pada April 2022. Mayoritas krisis perekonomian suatu negara selalu dipicu oleh utang berlebihan. Itu juga yang sedang dialami Argentina. Negara yang tengah porak-poranda ekonominya ini memiliki total utang sekitar lebih dari 515.000 triliun rupiah. Rincian utangnya tersebar dalam beberapa denominasi.
dengan mayoritas dalam mata uang dolar Amerika Serikat sebesar 29,4 triliun dolar AS atau setara 60,6% dari total utang. Sementara utang dalam mata uang lokal sebesar 13,3 triliun peso Argentina atau 27,56% dan 4,3 triliun euro atau 8,93%. Ketiga denominasi itu mencakup 97,39% dari total utang Argentina. Jumlah utang jumbo Argentina itu membuat rasio utang terhadap PDB mereka mencapai 80,5% pada 2021. Salah urus perekonomian Argentina memang seperti laten, terus berulang. Inflasi menjadi momok sejak tahun 1980. Pada tahun 2020, pandemi COVID-19 dan kemudian perang Rusia-Ukraina yang meledak pada awal tahun ini membuat inflasi di Argentina tak terkendali, diprediksi tembus 100% hingga akhir 2022.